Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات, al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mubarakah ini, di tempat kita saling mempelajari ilmu agama Allah. Sekaligus tempat ini adalah tempat kita menyambung ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan kita sesama kaum muslimin wal muslimah. Seperti biasanya di hari Ahad ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatuz Zawjatis Salihah, sifat dari sifat-sifat istri yang salihah, sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama besar di zaman sekarang ini. Beliau masih hidup, hafizahullahu ta'ala, beserta ayah beliau juga ulama besar yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumallahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan bahwa dari kebaikan seorang wanita, di antara baiknya agama seorang wanita, yaitu dimudahkannya mereka di dalam mahar-mahar mereka. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, "Tsumma min sifatiz zawjatis salihah." Kemudian di antara sifat istri yang baik itu adalah al-hadharu minasyaitonir rajim. Dia berhati-hati dari godaan syaitan ar-rajim. Ini sebenarnya bukan khusus untuk wanita saja, para suami juga demikian. Dia berhati-hati dari godaan syaitan. Hanya saja nanti ada kekhususan bahwa wanita itu dia lebih cenderung untuk digoda oleh syaitan. Ya, karena laki-laki itu mereka memiliki prinsip yang kuat. Rajulun hazim, laki-laki yang memiliki prinsip yang kokoh. Adapun wanita, mereka adalah makhluk yang lemah, sehingga mereka mudah untuk digoda oleh syaitan. Ya, berhati-hati dari godaan syaitan. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan, kata Allah, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kita.
fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Orang-orang yang mereka yang bekerja sama dengan syaitan untuk mendapatkan menghasilkan kekayaan, bekerja sama dengan syaitan untuk meraih dari pangkat jabatan, bekerja sama dengan syaitan untuk mereka mendapatkan cinta mereka, mendapatkan laki-laki yang dia ingin nikahi, demikian pula perempuan yang dia ingin menikah dengannya. Nah, ini jerat-jerit syaitan, la'natullah alaih. Wa syaitan muhammatuhu fi hadhihi al-hayah al-ifsad. Dan perlu diketahui bahwa syaitan ini, misi terbesar dari syaitan adalah merusak anak cucu Adam. Ifsaduddin, dia merusak, membuat kerusakan di dalam agama seseorang. Ya, rusak agama seseorang oleh syaitan ini. Wa ifsadul khuluq, syaitan juga menyebabkan manusia merusak al-khuluq, merusak ciptaan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kepada mereka, merusak makhluk. Wa ifsadul muamalah, syaitan merusak muamalah, ya, bagaimana jual beli seseorang, bagaimana interaksi antara suami dan istri dirusak dengan syaitan ini. Wa ifsadul ishrah, bahkan syaitan merusak keromantisan rumah tangga. Ya. Kalau kita bertanya, kenapa rumah tangga kurang romantis, istri dengan suami tidak akur, selalu saja ada masalah? Maka ini misi syaitan, ifsadul ishrah. Dia akan merusak dari rumah tangga itu. Wa ifsadul ukhuwah, bahkan syaitan ini merusak tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Makanya kata Nabi SAW, inna syaitan qad ayyisa ayya'budahu fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk dia disembah oleh orang-orang yang ada di jazirah Arab. Ya, orang-orang Arab sudah putus asa syaitan bahwasanya ada orang yang menyembah syaitan, ada orang yang melakukan kesyirikan, sudah putus asa. Artinya nggak mungkin ada lagi kesyirikan di sana, walaupun masih ada. Tapi kata Nabi SAW, lakin fit tahrish bainakum. Tapi dia betul-betul semangat untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Kita lihat di mana-mana kesyirikan tidak terjadi, tapi pertikaian, percekcokan, jatuh menjatuhkan, caci maki, ghibah, hasad, dengki, iri hati terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Murid menghantam guru, guru menghantam saudaranya yang lainnya, ulama mentahdir, menjelek-jelekkan ulama yang lainnya. Nah, ini terjadi, jemaah dimuliakan oleh Allah. Misi dari syaitan, ifsadu kulli ma huwa khair. Maka syaitan ini, misi mereka adalah merusak semua jenis kebaikan. Wa fi kulli yaumin yub'atsu bu'utsan wa yursalu junudan lil qiyam bi hadhil maham. Maka kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah, bahwa setiap hari syaitan ini akan diutus, kemudian dia akan maju mendatangi manusia dalam bentuk tentara-tentara lil qiyam bihadzal maham, bihadhil maham, untuk menegakkan misi mereka masing-masing. Nah, ini telah pernah kita sebutkan sebuah hadis yang menceritakan tentang misi syaitan yang terbesar. Ta'ammal ma'i hadzal hadis. Maka kita perhatikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, atau hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya singgasana iblis itu terletak di atas air. Nah, ini iblis singgasananya terletak di atas air. Dan ini dari ru'usus syayatin, dari kepala atau pentolannya para syaitan. Iblis laknatullah alaih, singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Setelah dia meletakkan singgasananya di atas air, kata Nabi, kemudian dia mengutus bala tentaranya. Ay yursalul junud wal bu'uts lil ifsad. Maksudnya yaitu dia mengutus tentara-tentaranya untuk melakukan kerusakan di muka bumi.
Jadi singgasananya di atas air, kemudian diutus dari bala tentaranya untuk pergi ke bumi. Fadnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Kata Nabi, maka syaitan yang terbaik di sisi iblis adalah syaitan yang bisa menghasilkan fitnah yang besar, fitnah yang paling besar. Siapa yang paling besar fitnahnya, dia jadi syaitan kesayangan iblis. Yani aqrabuhum ilaihi a'zamuhum fitnatan bainan nas. Kata beliau, yaitu maksudnya syaitan yang paling dekat nanti dan diagungkan oleh iblis, yaitu syaitan yang bisa berhasil membuat fitnah yang besar di antara manusia. Yaji'u ahaduhum, maka datanglah syaitan kepada iblis, yakni ahadahu haula'il junud, yaitu salah seorang dari bala tentara iblis ini. Ya, satu orang datang berkata, yaqul fa'altu kadza wa kadza, saya telah melakukan begini dan begini. Fa yaqulu ma sana'ata syai'a, maka iblis mengatakan, kamu belum melakukan apa-apa. Iya, saya sudah berhasil membuat seorang hamba ini bertikai dengan saudaranya, kakak dan adik bertikai, bapak dan anak bertengkar, suami dan istri bertengkar. Iya. Kemudian saya telah berhasil membuat orang ini mencuri, saya telah berhasil membuat orang ini berzina, membuat orang ini membunuh sesama kaum muslimin. Saya telah berhasil. Kata iblis apa? Ma sana'ta syai'a, kamu belum melakukan apa-apa. Artinya belum besar ini fitnahnya, belum besar fitnah ini. Yaji'u thumma yaji'u ahaduhum, kemudian datang lagi syaitan yang lain dan dia mengatakan kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fayudnihi minhu. Maka syaitan yang lain ini ketika dia datang dan dia mengatakan, aku tidak meninggalkan hamba ini sampai dia betul-betul menceraikan istrinya, sampai dia betul-betul berpisah dengan istrinya. Ya. Fayudnihi minhu, maka syaitan yang melakukan ini dia akan didekatkan kepada iblis. Ai iblis yudni hadza minhu, iblis menjadikan dia menjadi orang terdekat dengan iblis. Wa yaqulu ni'ma anta, dan iblis mengatakan kepada syaitan, ni'ma anta, sungguh aduhai betapa mantapnya perbuatanmu ini. Ini misi dari iblis dan syaitan. Jadi sangat jelas sekali jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa seorang wanita, istri yang salehah, hendaknya dia memperhatikan bahwa di sana ada jerat-jerit syaitan yang akan merusak keluarganya, merusak dirinya, merusak jiwanya, merusak pikirannya, merasuki dari pikiran-pikiran manusia, menghancurkan dari rumah tangga manusia, keharmonisan antara suami dan istri. Ini semua dari misi syaitan. Qala al-A'mash, al-Imam A'mash mengatakan, urahu qal faltazimuhu, ay yahtadinhu wa yuqarribuhu minhu wa yudnihi idza farraqa bainal mar'ah wa zawjaha. Maka kata al-Imam al-A'mash rahimahullah, maksudnya adalah syaitan yang betul-betul didekatkan menjadi syaitan yang terbaik di sisi iblis, yaitu siapa yang berhasil menghancurkan hubungan antara suami dan istrinya. Hati-hati, al-hadaru minasyaitan, hati-hati dari jerat-jerit syaitan. Kenapa beliau mengkhususkan sifat ini untuk sifat wanita yang salehah? Telah kita katakan bahwa wanita ini lemah akal mereka dan lemah keimanan mereka, sehingga mereka begitu mudah untuk mendapatkan was-was syaitan, dari godaan syaitan. Kemudian kata beliau, hunaka tahtaju zaujah as-salihah an tattafiqaha fi hadzal bab. Maka di sini terdapat pelajaran bahwa sangat dibutuhkannya wanita yang salehah untuk mereka mencermati pembahasan ini. Coba para wanita salehah, para istri-istri yang baik, kalian perhatikan bahwa di dalam hadis ini betul-betul membahas pencermatan, pembahasan yang sangat penting. Anta'iya hadhil haqiqah wa kadzalika zawjuha, bahwa di sini adalah hal yang sangat betul-betul butuh untuk diperhatikan. Demikian pula para suami, kata beliau, ayya'iya kullu wahidin minhuma anna thammata adwan khafiyan yaraka wa la tara. Hendaknya kalian suami istri, kata beliau, kalian perhatikan bahwa di sana ada musuh yang sangat nyata,
yang tersembunyi untuk kalian, tetapi dia melihat kalian. Syaitan tersembunyi bagi kita, tapi mereka melihat kita. Oleh karena jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperintahkan bagi kita untuk berlindung dari segala arah, dari setiap keadaan kita kepada Allah dari godaan syaitan ini. Ya, ketika kita membuka baju kita, membuka pakaian kita, baca doa. Iya, Nabi SAW mengatakan ucapkan bismillah, maka itu akan menjadi tirai, ya, antara penglihatan syaitan untuk melihat aurat Bani Adam. Demikian pula ketika kita masuk ke dalam WC, baca doa. Kita keluar dari rumah kita, baca doa. Sehingga syaitan ini terputus dari jerat-jerit mereka untuk mewas-wasi, memberikan was-was kepada manusia. Nah, ini syaitan kita tidak mampu untuk melihatnya. Adapun syaitan, maka mereka melihat manusia. Adapun manusia-manusia yang mereka dapat melihat syaitan, dapat melihat makhluk gaib, maka mereka adalah orang yang memiliki kekurangan, bukan orang yang memiliki kelebihan. Sebagian sangkaan manusia bahwa ketika ada seorang hamba yang bisa melihat makhluk-makhluk gaib, maka mereka adalah orang yang memiliki kelebihan. Bahkan ini aib, ini cacat, ini kekurangan. Iya, ini kekurangan. Para ulama mengatakan bahwa manusia mereka tidak akan mampu untuk melihat gaib, makhluk gaib, kecuali hanya beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang dia bekerja menjadi dukun, dia berserikat dengan syaitan, dia bisa melihat syaitan. Yang kedua, yaitu seorang yang dia sedang dirasuki atau diganggu oleh syaitan, terkena sihir, maka dia bisa mampu untuk melihat syaitan. Adapun yang lainnya, maka syaitan tidak berani menampakkan wujud kepada anak cucu Adam. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi betul-betul kita hati-hati dari makhluk yang betul-betul nyata sebagai musuh kita, yang kita tidak mampu untuk melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Wa yajri minka majrad dam minal uruq. Bahkan kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, syaitan itu mengalir di aliran darah anak cucu Adam, di urat-urat nadi mereka. Mengalir syaitan itu. Artinya syaitan itu ada di dalam tubuh kita. Dia mengalir di aliran darah anak cucu Adam. Iya. Inna syaitan yajri majrad dam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan dia mengalir di aliran darah anak cucu Adam. Makanya kalau orang tidak mampu untuk dia menangani rasa takutnya, maka disitulah syaitan menguasai jiwanya, dan disitulah orang kemasukan syaitan. Iya, ala kulli hal syaitan sudah ada di dalam aliran darah manusia, di urat-urat nadi mereka. Yanfuth, tugasnya adalah yanfuth, dia meniup-niup. Wa yuwaswis, kemudian dia membisik-bisiki. Wa yakidu wa yamkur, kemudian dia membuat tipu daya dan dia membuat makar. Membuat tipu daya. Ya, ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyifati jiwa manusia ini, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia, ya, la ammaratun, sungguh betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memerintahkan bisu, kepada keburukan. Taubat seseorang pasti buat lagi keburukan. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam, kata Nabi apa? Kata Nabi khata', pasti melakukan kesalahan. Bukan sekedar salah, tapi khata'. Khata' ini sudah penyakit yang mendarah daging, terus menerus salah. Taubat, salah lagi, taubat lagi, salah lagi, taubat lagi. Ini kerjaan anak cucu Adam seperti ini. Iya. Tapi apa? Bersamaan dengan itu, syaitan yang membuat dia menjadi seperti itu. Makanya jiwa ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Karena syaitan sudah masuk, mengalir di dalam darah dari anak cucu Adam itu. Inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan dia mengalir di aliran darah anak cucu Adam. Kullu dzalika yumarisuhu wa anta la tarah. Maka seluruhnya ini, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, mengharuskan bahwasanya mereka melihatmu sementara kamu tidak mampu untuk melihatnya. Yulqi fi qalbika wa qalbihal wasawis. Kata beliau, syaitan melemparkan atau menancapkan kewaswasan, ragu-ragu di dalam hatimu, keraguan di dalam hatimu. Iya, sampai-sampai ada suami yang ragu. Kalau saya pergi kerja, kira-kira istri saya buat apa di rumah? Ini istri saya sekarang sedang mengandung. Jangan-jangan bukan anak dari saya ini.
Jangan-jangan ini dia kalau saya pergi kerja ada laki-laki yang dia kasih masuk dalam rumah. Nah, ini was-was dari syaitan. Iya. Was-was dari syaitan. Wa yuqa'u syukuk ila an taqa'al adawat. Sehingga syaitan itu meletakkan keraguan-keraguan di dalam hati anak cucu Adam, an taqa'al adawat, sampai akhirnya bertengkarlah suami dan istri ini. Walahu manafidh adidah, dan dia memiliki celah pintu yang sangat banyak sekali. Iya, tidak dari sisi syahwat yang mengantarkan manusia untuk melakukan dosa zina, dia juga menggoda manusia dari sisi syubhat, dari sisi keraguan, kerancauan pikiran, ya, kerusakan pemikiran dan semisalnya. Nah, ini keraguan-keraguan syaitan. Jadi untuk menepis semua ini, untuk menepis semua gangguan-gangguan syaitan yang merusak rumah tangga, merusak keharmonisan antara suami dan istri, merusak ciptaan Allah, kemudian dia merusak dari ukhuwah persaudaraan kaum muslimin, maka dibutuhkan yang namanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada ja'at sunnah bitahsin minhu 'inda dukhulil bait. Oleh karenanya kata Syekh Abdul Razak, telah datang di dalam sunnah Nabi untuk membentengi diri dari masuknya syaitan ke dalam rumah. Iya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah kalian menjadi kuburan. Iya, sebagian manusia ada yang menjadikan rumah mereka menjadi kuburan. Iya, oleh karenanya hidupkan rumah itu dengan sholat di rumah, dengan membaca Al-Quran di dalam rumah. Hidupkan rumah itu, karena syaitan tidak masuk di dalam rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Apalagi Nabi SAW mengatakan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, dia akan berlari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, syaitan akan lari. Syaitan akan lari, tidak mampu untuk memasukinya. Di antaranya juga telah datang dalam hadis, ketika kalian memasuki pintu rumah kalian, ketika kalian menutupnya, ucapkan bismillah, maka syaitan tidak mampu untuk membuka pintu tersebut. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah, sangat penting sekali. Menutup jendela juga demikian, ucapkan bismillah, maka syaitan tidak mampu untuk masuk di dalamnya. Baca surah Al-Baqarah, salat sunnah di dalam rumah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal salat seorang hamba yaitu tatkala mereka salat di rumah. Iya, salat di rumah itu yang paling afdal, illal maktubah, kata Nabi, kecuali salat wajib. Iya, dan ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi SAW salat bersama para sahabatnya berjamaah, kemudian beliau pulang ke rumahnya untuk melakukan salat sunnah. Karena Nabi mengatakan seafdal salat adalah di dalam rumah. Kemudian kecuali Nabi katakan, kecuali salat yang diwajibkan, salat 5 waktu. Salat 5 waktu, maka laki-laki wajib untuk pergi ke masjid. Jadi, ya, kita bentengi dari gangguan-gangguan syaitan itu. Ketika masuk di dalam rumah, kita membuat perisai antara rumah kita dengan syaitan tersebut. Demikian pula menjadi celah yang terjadi di tengah-tengah orang-orang awam, kebanyakan manusia, yaitu mereka menggantungkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Iya, menggantungkan gambar-gambar hewan, menggantung gambar-gambar foto-foto manusia dan semisalnya, patung-patung, mainan-mainan, boneka-boneka, ya, gambar-gambar dan semisalnya. Baik gambarnya terpajang maupun tidak terpajang. Ya, maka ini menjadi sebab syaitan akan masuk ke dalam rumah seorang hamba. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, wa innal malaikata la tadkhulul malaikah fihi kalbun wala surah. La tadkhulul malaikata fihi kalbun wala surah fi bait. Ya, tidak akan masuk di dalam rumah seorang hamba malaikat yang di dalamnya terdapat gambar-gambar maupun terdapat anjing. La tadkhulul malaikata fi baitin, ya, fihi kalbun wala surah, yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah, gambar-gambar mesti kita singkirkan. Ya, boneka tidak masalah, bermain boneka, hanya saja setelah memakainya kita bisa membalik mukanya sehingga tidak kelihatan wajahnya, kemudian kita bisa menyimpannya di dalam lemari, ya, dan semisalnya.
Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti anak-anak kita membeli dari gambar-gambar yang dipotong-potong itu penting itu untuk kita ya menyimpannya kembali ketika setelah selesai untuk dipermainkan. Ya, karena itu akan menimbulkan tidak masuknya malaikat ke dalam rumah. Ketika ada masuk malaikat, maka syaitan yang akan masuk. Demikian pula jemaah dimuliakan oleh Allah, wa indal muasyarah. Demikian pula hendaknya kita membentengi diri kita ketika kita sedang ya romantis-romantisnya bersama istri kita, istri dengan suami, suami dengan istri. Sedang ya bersenang-senang di dalam rumah tangga. Hendaknya kita membentengi ketika berhubungan suami istri. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan dari hubungan kita itu, bahwasanya syaitan ikut campur aduk di situ untuk berhubungan dengan merasakan hubungan suami istri itu. Baca doa untuk dijauhkan dari gangguan syaitan. Sehingga para ulama mengatakan di antara adanya anak-anak yang mereka kelakuan mereka, tingkah laku mereka tidak seperti manusia yang sewajarnya, maka ini disebabkan dari ya campur tangan syaitan tatkala orang tuanya melakukan hubungan suami istri. Maka baca doa sehingga syaitan tidak ikut campur dalam urusan hubungan suami istri antara suami dan istri. Wa 'indat ta'am, demikian pula bentengi diri kalian ketika kalian makan, baca bismillah. Ketika kalian makan, fakul biyaminik, maka ucapkan bismillah dan juga makan dengan tangan kanan. Nah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa indal ghadab, ketika kalian marah, apa yang dilakukan? Bentengi diri kalian. Kata Nabi SAW, ketika kalian marah, hendaknya kalian duduk ketika kalian berdiri. Ketika kalian tak mampu untuk menahannya, maka hendaknya kalian berwudu untuk menenangkan dari jiwa-jiwa kalian. Wa fi kulli amrin minal umur yahtajul insan ila tahsini minasyaitan. Dan pada seluruh perkara, kata beliau, maka semestinya manusia mereka membentengi diri mereka dari syaitan. Bentengi diri kita dari godaan syaitan itu. Li'alla yusyarikahu syaitan fi ahlihi wa baitihi wa waladihi, sehingga syaitan tidak sama sekali ikut campur berserikat di dalam keluarga kita, rumah kita dan anak-anak kita. Fayahtaju ayyuhassina nafsahu bil adhkaril mubarakah, maka sepantasnya seorang muslim itu mereka membutuhkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir kepada Allah. Iya. Sebagian ya manusia mereka luput dari zikir, membentengi diri mereka, zikir pagi dan petang. Bil Qur'anil Karim, baik dengan membaca Quran, wad da'awat al-ma'thurah, atau dengan berdoa dengan doa-doa yang al-ma'thurah, yang sahih dari Nabi. Wa bil muhafadzah ala taatillah, dan juga menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatihi, dan demikian pula beribadah kepadanya. Nah, jadi ada orang-orang yang mereka telah berzikir kepada Allah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mereka membaca doa-doa dari Nabi, tapi mereka tidak menjaga ketaatan kepada Allah, maka sama doa, sama saja perbuatan mereka akan sia-sia. Idzan, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, kalau begitu ya, min sifatiz zaujah as-salihah al-hadaru min kaidi syaitan wa nazaghatihi wa wasawisihi. Maka di antara sifat istri yang solehah, dia senantiasa menghindarkan dirinya, menjaga dirinya, berhati-hati dari tipu daya syaitan ataupun gangguan syaitan dan juga was-was dari syaitan. Nah, ini banyak ini, khususnya para ummahat, para akhwat, para wanita, bahwasanya mereka terlalu banyak merenungi masalah-masalah mereka, sering menyendiri, sering bersembunyi di dalam kamarnya bersendirian. Kemudian dia memikirkan sesuatu yang tidak penting. Akhirnya syaitan pun memberikan was-was kepada dia. Akhirnya wanita ini pun bunuh diri. Ada yang sampai kerasukan syaitan. Disebabkan itu, disebabkan mereka jauh dari ilmu agama. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim
Ini mesti untuk betul-betul menjaga diri dari gangguan syaitan. Bukan cuma wanita, laki-laki juga demikian. Jangan sampai kita termasuk dalam ucapan ulama yang mengatakan ittaqillaha anta subba iblisa alaniyatan wa anta sadiquka fis sir. Bertakwalah kalian kepada Allah, bahwasanya kalian mencela iblis ketika kalian berada di keramaian orang. Iya, di keramaian orang kita jelaskan, iblis ini begini, perbuatannya begini, perbuatan kufur, fasik, munafik, zindiq dan semisalnya. Kita cela iblis, kita cela syaitan. Wa anta sadiquka, wa anta sadiquka, sementara kalian menjadi temannya ketika kalian berada di dalam kesendirian, kesunyian. Ya, ada orang-orang seperti ini. Di depan orang banyak dia mencela, tapi di belakang manusia, ketika manusia tidak ada, dia melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar, yang dia menjadi teman syaitan di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa may yulqihi minan nufus, dan syaitan akan melemparkan di dalam jiwa-jiwa manusia mimma yatarattabu 'ala al-isgha' lahu wa sama'ihi fasadul 'ishrah wa tahaddumu baitiz zawjiyah. Maka syaitan akan melemparkan dari apa yang terdapat di dalamnya untuk mereka memperhatikan, mendengarkan dari gangguan-gangguan syaitan, dari fitnah-fitnah syaitan, sehingga suami istri ini pun mendengarkannya, sehingga akan hancur rumah tangga mereka. Jadi hendaknya mereka betul-betul menjauhi, termasuk di dalamnya pertikaian antara suami dan istri. Hendaknya kita langsung merujuk kepada kitab Allah, langsung ingat bahwasanya kita menikah ini adalah amalan ibadah. Yang namanya ibadah itu pasti syaitan tidak senang di situ. Pasti syaitan tidak senang seorang hamba melakukan ibadah kepada Allah, apalagi ibadah yang dia terus-menerus continue sampai seorang hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan pasti tidak akan senang, pasti akan banyak ujian-ujian. Sehingga tatkala ada godaan-godaan, suami misalnya dibisik-bisiki oleh syaitan, jangan-jangan istrimu itu begini-begini. Jangan-jangan ketika engkau pergi kerja, istrimu itu begini-begini. Ketika dia bermain dengan handphonenya, dia melakukan ini. Dia bermesraan dengan laki-laki lain misalnya, dan semisalnya. Ini gangguan-gangguan syaitan yang menjadikan seseorang itu terpecah. Dan sebenarnya ketika seorang itu berpecah, dia bisa kembali kepada istrinya. Tapi karena godaan syaitan, ada hamba yang sudah berpecah dengan istrinya misalnya, atau istri minta cerai kepada suaminya, sehingga dia pun melakukan khulu, terpisahlah mereka tidak bisa kembali lagi, dihasut. Maka perceraian ini dapat menimbulkan beberapa perkara, dengan hasutan syaitan. Di antaranya akan terjadi ghibah. Si istri menceritakan aib suami. Ketika sudah bercerai, dia ceritakan. Semakin benci dia dengan godaan syaitan kepada suaminya, dia ceritakan, suami saya begini-begini. Kamu tahu perbuatan dia di rumah, dia begini-begini. Dia ceritakan. Demikian pula akan terjadi caci maki. Dia cerca suaminya, dia cela, dia sebut-sebutkan aib-aib suaminya. Kemudian akan terjadi hasad, dengki, kesyirikan, datang ke dukun. Ini juga pasti terjadi. Kenapa bisa cerai? Kenapa seorang istri diceraikan oleh suami? Si istri pergi ke dukun. Datangi dukun, bertanya kepada dukun, sesuatu apa yang bisa saya lakukan agar suami saya itu bisa bertekuk lutut di hadapan saya, kembali memohon maaf kepada saya. Kekufuran ujung-ujungnya. Disebabkan apa? Mendengarkan, memperhatikan dari godaan syaitan tersebut. Demikian pula akan terjadi pembunuhan, santet menyantet, bunuh-membunuh antara pihak suami dan pihak istri. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat betul-betul penting seorang suami istri menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya dari jerat-jerit syaitan dan juga iblis laknatullah alaihi. Kemudian kata beliau, wa kam minal usar wal buyuti hasal al firaq alladhi lam yakun ba'dahu raja'atan bitanatan asyaitan wa ittiba'u wasawis. Kata beliau, betapa banyak dari keluarga-keluarga
dan juga dari rumah-rumah kaum muslimin yang mereka menjadi terpecah dan mereka tidak lagi merujuk kembali setelah itu, disebabkan mereka mentaati dan mengikuti dari gerak-gerik serta bisikan-bisikan syaitan. Ini kata beliau, walau anna kulla wahidin minhuma ta'awwadha billahi minasyaitonir rajim wabta'ada an nazaghatihi wa wasawisihi lamma waqa'at tilka al-umur wa lam yahsul dhalika at-tafarruq. Padahal kalau mereka, kata Syekh Abdul Razak, padahal kalau salah satu dari mereka berta'awud, mereka berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, mereka menjauh dari godaan-godaan syaitan, mereka menjauh dari was-was syaitan, keraguan-keraguan syaitan, maka pasti tidak akan terjadi perpecahan yang kedua. Makanya hikmah dibalik rujuk, ya, setelah perceraian ada namanya rujuk, ya, bisa kembali kepada suami dan istri bisa kembali lagi menjalin hubungan walaupun sudah terjadi talak. Maka hikmahnya mereka cepat-cepat mengingat, introspeksi diri agar tidak terjadi, ya, kerusakan-kerusakan yang diinginkan oleh syaitan tadi, ya, menjadi ghibah, menjadi caci maki, menjatuhkan kehormatan dan semisalnya, sehingga mereka bisa kembali. Nah, ini banyak, ya. Kalau udah cerai orang, sudah tidak ada lagi kata balik. Kamu dengan prinsipmu, saya dengan prinsip saya. Adapun kamu, saya akan caci maki, akan ghibahi, akan lakukan dari keburukan-keburukan untukmu. Adapun kamu juga lakukan demikian untuk saya. Ini banyak seperti ini, disebabkan dia mendengarkan godaan syaitan. Padahal alhamdulillah agama Islam ini adalah agama yang menuntun kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin terjadinya perceraian, pertikaian suami dan istri, sempat cerai misalnya suami dan istri, ada hikmah Allah jadikan, ya, amalan rujuk bisa kembali suami dan istri ini, bisa kembali suami dan istri ini. Wa kam minal buyut. Kemudian kata beliau, betapa banyak juga dari rumah-rumah kita lihat hasala fiha tafarruq bisabab ta'ati syaitan, yang menjadi terpecah keluarganya disebabkan mentaati syaitan. Thumma yadhhabu hadzal mufsid minasyayatin ila iblis litadnu manzilatahu minhu wa taqarruhu makanatuhu indahu bima ahdatha min furqatin bainaz zawjain. Dan juga banyak, ya, rumah tangga yang hancur disebabkan mengikuti dari gerak-gerik syaitan ini. Wa huna yanbaghi an nulahadha malahadatan mufidatan. Maka di sini kata beliau, sepantasnya seseorang itu hendaknya dia memperhatikan dengan betul-betul anna hadza al-adwa al-khafiyya alladhi yaraka wa la tarahu. Bahwasanya betul-betul hendaknya kalian memperhatikan bahwa musuh yang nyata di hadapan kalian ini, dia tersembunyi bagi kalian sementara dia mampu untuk melihat kalian. Wa sahibu khibratin wasi'ah wa sahibu tajaraba adidah. Syaitan itu bukan musuh sembarangan bagi kita, kata Syekh Abdul Razak. Syaitan itu punya pengalaman yang luar biasa. Syaitan punya pengalaman yang luar biasa. Al-an عندما يتحدثون بعض الخبرات لدى بعض الشركات فإن أطول خبرة قد تصل إلى 50 أو 60 سنة لكن خبرة إبليس في الإغواء والصد والحرف الناس وإيقاع العداوات خبرة آلاف السنوات. Kata beliau, ya, sekarang coba kita lihat, ketika ada orang yang pernah menceritakan, sesungguhnya saya punya pengalaman begini-begini. Ada manusia yang mengatakan, rumah tangga saya nggak pernah, hampir dikatakan nggak ada sama sekali pertikaian antara saya dengan istri saya, hampir nggak ada. 50 tahun saya menjalani dari rumah tangga, sama sekali nggak pernah bertikai kami, selalu damai. Suami memenuhi hak istri, istri memenuhi kewajiban yang mesti dilakukan kepada suaminya. Tidak pernah bertikai kami. 50 tahun, 60 tahun ada orang tidak pernah bertikai, katanya. Maka ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan lebih pengalaman daripada antum. Untuk menggoda manusia, dia punya cara tertentu. Kalau manusia mungkin dia punya pengalaman itu, ya, menekuni satu bidang misalnya, paling cuma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi iblis, syaitan, la'natullah alaih, khibratu alaf as-sanawat. Pengalaman dia ribuan tahun dari dulu, bukan sekedar 50 tahun, 60 tahun.
Ini musuh yang bukan sembarangan. Betul-betul musuh manusia sekaligus musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh Allah. Kita perang dengan musuh Allah, bukan ya sekedar musuh manusia. Khibrah mereka, pengalaman mereka para syaitan ini ribuan tahun dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Perhatikan, kekokohan keimanan Nabi Adam saja bisa tergoda, dibawa oleh hasutan syaitan. Perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau bukan karena keikhlasan yang Nabi Yusuf miliki di dalam hatinya, sudah terjatuh dalam dosa zina Nabi Yusuf alaihissalam ini. Bukan Nabi Yusuf nggak mau, sudah memuncak syahwat Nabi Yusuf, sudah memuncak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Apa kata Allah? Sungguh Zulaikha, istrinya raja, istrinya Al-Aziz, telah bersyahwat tinggi kepada Nabi Yusuf. Dia tutup pintu semuanya sehingga tidak ada yang bisa mampu untuk masuk. Dia sudah memiliki syahwat tinggi kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga demikian, sudah bersyahwat tinggi, hampir melakukan perzinaan dua orang ini. Kata Allah apa? Laula arra'a burhana rabbi. Kalau bukan karena petunjuk, keterangan, dalil, kalau bukan pertolongan Allah, Nabi Yusuf sudah jatuh dalam dosa zina itu. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan hamba kami ini, Nabi Yusuf, dari kekejian dan dari keburukan. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa? Karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Ikhlas menjadi kunci seorang terjauhkan dari dosa maksiat sekelas dosa besar zina ini. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah apa? Sesungguhnya salat ini dapat mencegah seseorang hamba dari kekejian dan kemungkaran. Kalau ada orang salat ya kemudian dia masih terus-menerus melakukan kekejian dan kemungkaran, maka koreksi salatnya. Ada yang salah dari salatnya ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, musuh kita ini bukan musuh yang punya pengalaman seperti manusia 50 tahun, 60 tahun, tapi ribuan tahun. Kam minan nas dakhalul hufar dufinu wa kanu min usara da'wah asy-syaithanir rajim. Betapa banyak manusia yang mereka terjatuh, yang mereka masuk dalam liang atau dalam lubang dan mereka dikuburkan disebabkan mereka menjadi tawanan-tawanan seruan syaitan. Ya, terjatuh mereka dalam dosa besar. Wa min athari ifsadihi ighwaihi, dan dari pengaruh kerusakan syaitan dan penyimpangannya, lihadza yahtajul baitul muslim ila ay yuhassina nafsahu ay yasunaha ay yub'idaha minasyaitonir rajim. Maka kata beliau yang terakhir, sepantasnya seorang muslim dan muslimah mereka menjaga rumah-rumah mereka, mereka menjaga diri-diri mereka, mereka betul-betul menjaga anak-anak mereka untuk menjauhkan diri mereka dari jerat-jerit syaitan. Ini jamaah dimuliakan Allah. Kerusakan pertama yaitu dia mengikuti dari bisikan-bisikan was-was dari syaitan la'natullah alaihi. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat masya Allah sekali faidah yang dapat kita petik dari ya wasiat-wasiat para ulama kibar, ulama besar sekelas Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah, yang beliau ini memiliki semangat besar untuk membimbing rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali di antara ciri-ciri sifat solihah yang berikutnya, ya, yaitu nanti akan disebutkan wa min sifatiz zaujati shalihah idkhalus surur ala zawjiha idza nadhara ilaiha fi hayatiha. Di antara ciri sifat istri yang solehah juga, kata beliau, dia selalu menampakkan terhadap suaminya ketika suami memandang kepadanya dalam keadaan dia baik-baik saja. Selalu dia tampakkan keadaan yang senang, bahagia kepada suaminya. Ini ciri istri yang solehah. Makanya para wanita, ketika kalian tidak menginginkan suami kalian untuk poligami, untuk menikah kembali, maka ya jadilah wanita yang bahagia ketika suami kalian melihat kalian. Dan Nabi menyifati sendiri ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair?" Ya Rasulullah, wanita yang mana yang terbaik?
Kata Nabi, allati tasurruhu idza nadhar, yaitu wanita yang kalau suaminya melihat kepada dia, suaminya bahagia. Ada sebagian wanita yang suami belum lagi dia bicara udah muak lihat mukanya. Kenapa bisa ini? Disebabkan sifatnya, kerusakan-kerusakan moral, pikiran, perbuatan yang dilakukan wanita ini, sehingga suami itu muak ketika dekat dengan dia, dan suami itu senantiasa tidak betah berada di rumahnya. Tidak betah suaminya. Iya, dia lebih senang untuk kumpul-kumpul kepada teman-temannya di warkop-warkop, di toko-toko dan semisalnya. Nah, ini banyak sekali para suami penggemar-penggemar warkop ini, ya, suami-suami yang penggemar warkop-warkop ini, ketika kita telusuri, ternyata mereka tidak pulang dari pagi sampai malam. Kenapa? Bermasalah dengan istrinya. Kenapa bisa ini? Muak suami melihat wajah istri, disebabkan tingkah lakunya yang buruk, yang tidak mau berubah. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah wanita yang menjadikan suami Anda itu senang ketika melihat kalian. Dan ini ciri wanita yang salihah. Ciri wanita yang salihah. Ini jemaah dimuliakan Allah, insyaallah akan kita bahas secara lengkap beserta contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah mengenai wanita-wanita yang hendaknya mereka menampilkan kebahagiaan di tengah-tengah suami mereka. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Selesai dah dari pembahasan kita pada siang hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali. Para jamaah yang ingin bertanya, fadhal. Yang tadi Ustaz itu masalah yang poligami. Tadi kan dilihat penampilan istri yang mungkin bagi suami merasa bosan, terus suami ingin poligami lagi. Bagaimana hukumnya kita melihat istri yang sering acak-acakan atau tidak memperhatikan penampilan di hadapan suami? Gimana? Ya, penampilan ini kan relatif. Kecantikan wanita itu relatif. Kadang kita melihat istri kita cantik, orang lain ngelihatnya jelek. Ya, kadang juga kita melihat istri kita itu jelek, tapi orang lain bilang cantik. Nah, relatif ini berubah-berubah. Sekarang perhatikan. Misalnya ada seorang suami yang dia tidak suka melihat rupa istrinya. Coba kita lihat. Ya, innamar rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya sifat lembut dari seseorang kalau dimiliki seseorang itu akan membuat sesuatu itu akan menjadi indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Kata Nabi, tidaklah kelembutan itu dicabut dari jiwa seseorang kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi jelek. Artinya kecantikan yang dimaksudkan oleh para ulama, ya, seorang suami dia bahagia melihat istrinya bukan kecantikan fisik. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa-rupa kalian, jasad-jasad kalian. Allah tidak memperhatikan kegantengan, kecantikan kalian. Walakin yanzuru, tapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati-hati dan amalan kalian. Seorang istri yang Masya Allah mungkin wajahnya biasa-biasa saja, tidak terlalu elok, biasa-biasa saja. Bersama dengan itu dia memiliki dari kelembutan di dalam jiwanya. Nabi katakan zanah, dia akan menjadi indah dilihat suaminya. Ketika beramal, amalannya luar biasa, memenuhi dari kewajiban-kewajiban yang mesti dia penuhi, dia lakukan. Maka suami akan melihat dia menjadi indah. Ada juga sebagian istri yang mereka memiliki wajah yang rupawan, yang sangat elok rupanya, sangat cantik wajahnya, bentuk tubuhnya juga Masya Allah. Tapi bersama dengan itu dia memiliki sifat yang membuat suaminya benci kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sesuatu kebaikan pada dirinya akan hilang, akan Allah cabut dengan keburukan yang dia lakukan itu. Maka kecantikan yang dimaksud di sini, kebahagiaan suami melihat istrinya, yaitu dilihat dari sifat dan amalannya. Sifat dan amalannya. Terus bagaimana kalau ada suami yang dia ingin menikah lagi disebabkan penampilan istrinya yang acak-acakan? Sekarang perhatikan dulu, istri itu kalau mau cantik butuh modal besar juga. Jangan sampai mau istri cantik tapi tidak pernah memberikan sesuatu yang membuat istri itu menjadi cantik.
Ya tiap bulan servis lah, pergi ke salon. Masa motor aja yang mau dicuci tiap bulan. Ya istri juga pergi. Ya percantik supaya istri itu juga menjadi cantik dilihat suami. Itu menempuh sebab namanya. Itu namanya menempuh sebab. Jangan sampai kita lihat istri kita acak-acakan, ini solusi, nikah lagi. Ini bukan solusi. Ya, perlu dilihat juga. Jangan sampai, ya namanya cantik itu butuh modal. Ya, adek butuh bodak, butuh gincu. Ya, kata orang Sumatera itu, ya adek ini butuh bedak untuk berhias, butuh gincu, butuh lipstik. Ya, supaya cantik di depan suami. Sebagian istri juga, masya Allah, sudah dibelikan juga alat-alat kosmetik untuk berhias, dipakainya untuk pergi taklim aja. Di rumah nggak dipakainya. Di hadapan suami tidak dipakai. Dan ini masya Allah terjadi betul ini. Ini terjadi. Sangat banyak dari ikhwan-ikhwan kita yang cerita demikian. Allah, apa istri antum juga seperti itu? Kenapa istri saya kalau mau pergi kajian aja, mau pergi ke pasar, mau pergi ke mall pakai makeup dia? Padahal mukanya ditutup cadar. Masya Allah. Tapi bersamaan dengan itu dia bersemangat untuk menghiasi wajahnya. Nah ini jemaah dimuliakan Allah juga, ini namanya keterlaluan. Wanita yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Ketika berdandan, berdandanlah depan suamimu, bukan di depan orang lain. Bukan di depan orang lain. Ini sangat penting sekali jemaah dimuliakan Allah untuk diperhatikan. Allahu taala a'lamu bissawab. Terus apa hukumnya Ustaz untuk suami yang poligami dikarenakan sifat istri yang kurang baik? Apa hukumnya seorang suami yang poligami disebabkan istri yang kurang baik? Sekarang perhatikan, orang poligami itu tergantung hajat-hajatnya, beda-beda hajatnya. Ada yang dia memang tidak butuh, bukan tidak butuh, dia tidak cukup, ya. Istrinya itu tidak mencukupi kebutuhan birahinya misalnya. Dia kurang, dia butuh wanita lain, maka dia menikah lagi. Jangan sampai karena istrinya ya melarang dia untuk poligami sehingga suaminya ya main perempuan misalnya sembunyi-sembunyi, ya pacaran sembunyi-sembunyi dengan wanita lain. Dan ini banyak sekali ikhwah-ikhwah berskandal itu banyak. Ya, banyak sekali, bukan tidak ada. Orang salafi, walaupun salafi berskandal itu banyak. Jangankan ikhwan, akhwat juga demikian. Ya, ada juga yang dicontohkan ulama, ya, bahwasanya ketika suaminya pergi kerja, ya dia panggil laki-laki lain. Suaminya pergi kerja, dia bermain dengan handphonenya. Ala kulli hal kita tidak boleh bertajassus, memata-matai, ya sampai menyadap handphone istri, menyadap WhatsApp istri, menyadap Facebooknya, menyadap Telegramnya, sehingga semua gerak-geriknya itu disadap. Apa yang dia tonton, apa yang dia chatting, apa yang dia telepon. Nah ini namanya tajassus, tidak diperbolehkan. Jadi ya, kalau misalnya poligami itu menjadi wajib bagi kita, ya kita menikah lagi. Tapi kalau misalnya sesuatu itu dampak mudaratnya besar, maka haram seorang poligami. Jadi dilihat, ya seorang poligami itu kira-kira mendatangkan mudarat atau mendatangkan maslahat. Kalau mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya, haram bagi dia. Kalau dia tahu istrinya jangan macam-macam, ya bertingkah sedikit, sudah akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Ya maka kalau seperti ini keadaannya, tidak boleh kita untuk melakukan, karena ini haram. Ya, seorang melakukan ibadah, kalau kita melakukan ibadah tapi terjadi keharaman besar, kaedahnya kita tidak melakukan ini. Apalagi amalan ini bukan wajib. Ya, apalagi amalan ini bukan wajib. Nggak boleh kita lakukan ibadah ini, ibadah juga. Tapi kalau kita lakukan terjadi mudarat yang besar, istri minta cerai langsung misalnya, apalagi sembunyi-sembunyi ini suami, maka haram hukumnya. Ya, suami ini akan mendapatkan dosa karena dia menyebabkan mudarat. Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Allah taala a'lamu bissawab. Tapi kalau misalnya poligami ini mengantarkan kepada kebaikan, ya misalnya ya apa namanya, suami dia si istri ini misalnya seorang yang apa namanya sakit-sakitan, sementara dia tidak bisa selalu memenuhi syahwat suaminya, maka boleh suami ini untuk menikah lagi. Dan istri haram untuk melarang. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak mampu untuk memenuhi dari kewajiban yang mestinya dia lakukan. Suami tidak mendapatkan hak apa yang mesti untuk
dia dapatkan. Dan penting bagi suami istri untuk betul-betul memperhatikan. Ketika menjalani rumah tangga itu, hendaknya kita banyak-banyak melakukan kewajiban saja. Lakukan saja apa yang wajib untuk kita lakukan. Adapun hak kita nggak perlu kita tuntut, hak kita harus terlaksana. Karena hak itu, hak seorang hamba itu, kalau dia nggak terpenuhi di dunia, di akhirat Allah tidak akan mengabaikannya. Iya. Jadilah suami yang memiliki prinsip demikian. Penuhi saja kewajiban kita. Berikan nafkah, berikan kebaikan kepada istri, penjagaan, sandang, pangan, papan. Ya, berikan dia pakaian, berikan dia makanan, berikan dia rumah untuk tempat tinggalnya. Kita penuhi kewajiban kita. Adapun hak kita, kita mau dibalas dengan istri, kita harus diservis dengan istri misalnya, maka itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita terlalu menuntut untuk hak. Jangan sampai seorang poligami disebabkan, wah, hak saya tidak pernah dipenuhi. Saya selalu melakukan kewajiban tapi hak saya tidak pernah dipenuhi. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga zalim kalau seperti ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Apa hukum seorang suami yang tidak memberi uang bulanan kepada istri? Tidak masalah. Tidak diberikan uang bulanan tapi tiap hari dikasih uang, ya sama doang. Ya. Jadi sebenarnya begini, nafkah ini bukan cuma sebulan sekali. Iya. Dia itu apa yang mencukupi istri dan apa yang bisa dipakai istri untuk apa? Untuk kebutuhan hari-harinya, itu nafkah namanya. Iya. Tidak mesti misalnya sebulan harus dikasih 2 juta baru dikasih nafkah. Kalau bulan depannya nggak dikasih 2 juta, berarti nggak dipenuhi nafkahnya. Bukan itu nafkah. Nafkah itu sandang, pangan, papan. Iya. Kamu diberikan pakaian. Kalau suami mau beli pakaian baru, maka engkau juga dibelikan. Itu namanya nafkah. Makanan, ketika suami makan coto di luar, maka istri juga makan coto di rumah. Jangan istri dibungkuskan ikan asin, suami makan coto di rumah. Nah, ini tidak menafkahi istri dengan baik namanya. Demikian pula ya, papan, diberikan rumah. Makanya afdalnya orang sudah menikah itu, dia bukan tinggal di rumah mertuanya atau di rumah orang tuanya, tapi dia memberikan tempat tinggal yang baru untuk istrinya. Ini jemaah dimuliakan Allah. Makanya ya, seorang itu harus dia memenuhi 3 perkara ini: sandang, pangan, papan. Ini istilah orang Jawa ini. Ya, istilah orang Jawa ini. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia enggak berikan bulanan tapi hari-harinya cukup, maka enggak masalah. Dan disesuaikan dengan apa namanya? Dengan pemasukan suami. Jangan sampai istri terlalu menuntut haknya terlalu banyak, padahal suaminya sudah mati-matian untuk memberikan nafkah seadanya kepada dia. Maka istri ini pun tidak bersyukur. Ya, dia mengatakan bahwasanya suamiku ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ini jangan sampai juga seperti ini. Ini menjadi orang yang zalim namanya. Oleh karenanya, ya, kalau misalnya suami memiliki gaji 3 juta misalnya, ya 3 juta gajinya, berikanlah 1 juta untuk istri, itu sebagai nafkah. 2 jutanya lagi untuk makan dan minum selama 1 bulan. Itu kan tidak masalah. Dan bedakan yang namanya nafkah dengan makanan. Jangan sampai makanan sudah terpenuhi, berarti sudah cukup itu saja. Ya, berikan uang pegangan juga, karena istri juga mau jajan. Istri juga kalau misalnya ada keponakan datang, mau juga memberikan uang. Iya. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui wanita itu dia akan lebih senang tatkala dia bisa memberikan sesuatu langsung dari tangannya. Misalnya kita titipkan uang setiap bulan, ini 200.000, masukkan di amplop, ini berikan kepada orang tuamu. Itu masya Allah akan lebih senang istri itu tatkala uang itu diberikan melalui tangan istri. Nah, ini kita lakukanlah dari amalan-amalan yang dapat menyenangkan istri, dan itu termasuk nafkah kita juga kepada istri. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang hal-hal sepele seperti ini juga orang besar juga mesti diberitahu. Padahal ini sudah ma'ruf, sudah hal yang dianggap sepele, tapi banyak manusia yang lalai seperti itu. Contoh saja masalah makan tadilah. Makan enak suaminya di luar, di rumah istrinya tidak enak. Iya, beli baju baru dia lebaran, istrinya enggak. Iya, kamu kan baju baru warnanya hitam saja, nggak usah beli baju baru. Kamu pakai baju tahun lalu juga nggak ketahuan situ. Nah, ini kan jangan sampai juga seperti ini, ya. Makanya kata Nabi SAW, hendaknya kalian antut'irnaha idza ta'imta wa antaksuha idza kasauta. Hendaknya kalian memberikan makanan seperti apa yang kalian makan, dan hendaknya kalian memberikan pakaian seperti apa yang kalian pakai.
Nah, ini jamaah dimuliakan Allah harus diperhatikan. Nah, ini nafkah. Jadi tidak masalah ya kalau tidak dikasih bulanan tapi dikasih hari-hari, maka tidak masalah. Ya, tergantung. Kalau kerjaan suami gajinya bukan gaji bulanan, gajinya harian misalnya ya. Misalnya tukang buruh misalnya, ya gajinya pekanan. Ya pekanan baru dikasih. Ada yang harian ya, harian baru dikasih. Ya, tidak mesti bulanan. Ya, tidak mesti bulanan. Intinya nafkah tercukupi. Pemberian suami jelas dia memenuhi dari nafkahnya, maka seorang istri harus mensyukurinya berapapun itu, harus mensyukurinya karena para wanita itu sudah dicap oleh Nabi ya, ketika Nabi ditampakkan dari gambaran neraka. Uridtun nar, kata Nabi suatu ketika pernah ditampakkan kepadaku tentang gambaran api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, kata Nabi, maka aku melihat di neraka itu penduduk yang paling banyak mendominasi di situ adalah para wanita. Para sahabat heran, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? La, kata Nabi bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari dari kebaikan suami dan mereka mengingkari dari amalan-amalan yang dilakukan oleh suaminya. Seakan-akan suaminya nggak pernah melakukan apa-apa. Nah, itu sebab juga wanita dimasukkan dalam api neraka ya seperti itu. Disebabkan mereka kufur mengingkari kebaikan suami. Ya para wanita itu demikian. Ya, 1000 kebaikan dilakukan suami, 1 kali suami melakukan kesalahan, seakan-akan ma fa'alta syai'a, kamu nggak pernah melakukan sama sekali kebaikan. Nah, ini jadilah wanita yang insaf, wanita yang adil. Demikian pula suami, jadilah suami yang insaf, jadilah suami yang adil. Bismillah, afwan, bagaimana menyikapi suami yang suka marah walaupun kita sudah sangat baik kepadanya? Suami yang kasar. Jadi saya bersabar saja Ustadz, takutnya kalau saya melawan nanti saya berdosa. Masya Allah. Siapa ini? Bagaimana suami yang suka marah? Marahnya kenapa dulu? Introspeksi diri dulu. Marahnya kenapa? Karena tidak ada itu orang marah-marah tiba-tiba tanpa sebab. Pasti orang gila kalau ada seperti ini. La syai'a fid dunya wala fil akhirati illa bisabab. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun kejadian, fenomena yang terjadi di muka bumi maupun nanti di akhirat illa bisabab, kecuali pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Coba cari, kenapa suami marah terus? Iya. Kalau suaminya marah terus tanpa sebab, panggil dulu ustadz, suruh ruqyah ini suami ini. Kayaknya ada setan yang masuk di kepalanya ini. Iya. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah kita, ya di sini disebutkan suami misalnya bersifat kasar. Kasar itu bagaimana dulu? Nah, ini para suami juga perhatikan. Ketika istri-istri kita mereka ingkar kepada kita, mereka tidak memenuhi dari kewajiban yang mereka lakukan, kita tidak mendapatkan hak kita padahal kita telah melakukan kewajiban, maka perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna bil ma'ruf wadribuhunna wahjuruhunna bil ma'ruf." Iya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun kalian orang-orang yang takut nanti istrinya berlaku nusyuz, durhaka kepada suami. Kalau istri durhaka alias dia misalnya tidak memenuhi apa yang mesti dia lakukan, suami nggak dapat bagian misalnya, suami tidak mendapatkan hak yang mestinya didapatkan, istri tidak melakukan kewajiban yang apa yang mestinya dia lakukan. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhunna. Yang pertama, nasihati istri, nasihati. Iya, bukan langsung dipukul, bukan langsung di apa namanya? Tidak dibicarai dan semisalnya. Fa'idhuhunna. Kata Allah, berikan wejangan kepada mereka. Mungkin mereka jahil. Ya perempuan seperti itu. Telah kita katakan, al-mar'atu dia naqisah al-aql wa din. Dia kurang agamanya dan akalnya. Ya, khuliqat al-mar'ah minad dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Iya, kalau kalian paksa tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan, kasar taha. Kata Nabi, kalian mematahkannya. Kalau kalian biarkan tulang rusuk itu bengkok terus, ya, maka dia akan terus-menerus bengkok. Iya, istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi, berilah wasiat nasihat kepada wanita itu dengan baik. Ya, ini wasiat yang baik. Maka yang pertama nasihati. Kita tahu wanita itu makhluk yang lemah.
Ya, perempuan itu masya Allah, semarah apapun dia, kalau kita betul-betul ya, mengayomi dia, menaungi dia, dia akan kembali kepada kita. Ini para wanita, fitrahnya demikian. Fitrahnya demikian. Maka yang pertama dilakukan suami bukan marah-marah, memukul suami, tidak membicarai suami, tapi nasihati istri. Kalau misalnya dia tetap melakukannya, tidak mau mentaati suami juga, maka wadribuhun, pukul dia. Iya, pukul kalau tidak mau. Ya. Kemudian kalau misalnya dia juga tidak mau untuk mentaati suaminya, wahjuruhunna, ya, maka hajar dia. Hajar itu bukan hajar ya, tapi hajar. Hajar itu ya, kita boikot dia. Tapi tidak boleh memboikot untuk pergi dari rumah. Boikot di dalam rumah. Ya, betul-betul suami ini menampakkan sikap bahwa istri itu salah. Ya, dia tidak ajak bicara, ya, dia tidak mau untuk melakukan apa-apa, supaya istri ini sadar. Bukan langsung diceraikan. Fa'in ato'nakum, kalau dengan tiga cara ini mereka mentaati kalian, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kalian cari-cari celah supaya mereka melakukan kesalahan lagi. Iya, dimata-matai misalnya istri misalnya selingkuh, ketahuan sama suami nasihati, istri masih lakukan, dipukul, ketahuan lagi, kemudian tidak diajak bicara, diboikot, tetap melakukan. Maka istri yang seperti ini, ya, setelah itu misalnya dia bertaubat, di kali yang ketiga dia bertaubat, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia sudah taati kalian, maka kalian enggak boleh cari-cari celah mencari kesalahan dia lagi. Oh, tajasus. Pokoknya selama bulan ini handphonemu saya sita, saya melihat apa yang masuk di chattingmu ini. Saya akan lihat handphonemu siapa yang menelpon kamu. Ini memata-matai namanya. Kalau sudah jelas dari lisannya, saya bertaubat kepada Allah, saya minta maaf kepada kamu misalnya selaku suami saya dari perbuatan saya ini, maka maafkan. Fala tabghu alaihinna sabila. Kata Allah, jangan kalian memata-matai dia. Sudah, biarkan dia. Iya, perkara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan tajassus ini dilarang di dalam agama Islam. Memata-matai ini dilarang di dalam agama Islam. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau mereka sudah taubat, mereka sudah mentaati kalian, jangan kalian mencari-cari celah untuk mereka dicarikan kesalahan lagi. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Takutnya kalau saya melawan nanti berdosa, ya tidak boleh dilawan. Suami tidak boleh dilawan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Selesai ya? Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang dapat kita sampaikan ini bermanfaat, bisa kita amalkan. Semoga Allah memperbaiki hubungan keluarga kita, memberikan pertahanan keromantisan terhadap keluarga-keluarga kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Fastabiqul khairat, hadanallahu wa iyyakum.